Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mila, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai isu dengan tema hubungan negara di era Orde Baru. Mengenai hal ini, dilansir dari detik.com mengatakan pada masa Orde Baru, hubungan antara Islam dan negara mengalami dinamika yang kompleks. Pada masa awal pemerintahan Soeharto, Orde Baru cenderung menjaga jarak dengan kelompok Islam politik karena khawatir akan ancaman terhadap stabilitas negara. Menurut Robert W. Hefner mengatakan bahwa Orde Baru menggunakan strategi hegemoni dan kooptasi terhadap kelompok Islam untuk menjaga stabilitas politik. Dan Orde Baru menerapkan strategi penetrasi dan manipulasi terhadap instruksi Islam. Instruksi tradisional Islam seperti pesantren dan organisasi keagamaan. Dalam persoalan ini yang dilansir dari kompasiana.com, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, saat itu yang menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi dan salah satu orang dekat Presiden yaitu Soeharto. ICMI dibentuk sebagai platform bagi intelektual dan cendekiawan Muslim untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dan untuk mempermudah kepentingan umat Islam di Indonesia. Hal ini dilansir dari detiknews.com. Untuk hubungan Islam dan negara di era Orde Baru melibatkan pendekatan yang mengutamakan dialog, penghormatan terhadap pluralisme, reformasi institusi keagamaan, pendidikan, kolaborasi, sosial ekonomi, dan kebijakan inklusif. Mengenai hal ini, ada beberapa hubungan antar negara pada periode ini, yaitu politik luar negeri bebas aktif Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas dan aktif, yang berarti bahwa negara tidak berpihak kepada blok manapun, baik blok barat maupun blok timur. Maka dari itu, hubungan dengan blok barat selama Orde Baru, Indonesia lebih cenderung dekat dengan negara-negara blok barat, dikarenakan terutama Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh posisi antikomunis Indonesia yang sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Selanjutnya, peran dalam gerakan non-blok. Meskipun lebih condong ke barat, Indonesia tetap aktif dalam gerakan non-blok. Non-blok ini merupakan cara bagi Indonesia untuk menegaskan identitas independennya di tengah persaingan antara blok barat dan blok timur. Gerakan ini memungkinkan Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan negara berkembang lainnya di Afrika, Asia, dan Amerika lain. Maka dari itu, hubungan antar negara di era Orde Baru ditandai oleh
pendekatan pragmatis yang berfokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Dengan menyeimbangkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kemitraan dengan negara-negara Barat. Orde Baru berhasil memposisikan Indonesia sebagai pemain penting di kawasan Asia Tenggara. Demikian isu dengan tema hubungan negara di era Orde Baru yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.